Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Sehat-sehat semua ya. Semoga berbahagia selalu dan selalu diberi kesehatan dan perlindungan oleh Allah. Dan semoga keluarga kita dan guru-guru kita diberi kesehatan dan diberi perlindungan, diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, bagaimana? Sudah siap? Ini Pak Guru mau menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan surat Al-Alaq. Perhatikan ya. Nah, coba Pak Guru mulai. Surat Al-Alaq ini adalah surat yang diturunkan di kota Mekah, tepatnya di Gua Hira. Surat Al-Alaq ayatnya ada 19 ayat. Dan urutan surat Al-Alaq di dalam Al-Quran jatuh pada nomor urut 96. Nah, tadi itu secara singkat tentang surat Al-Alaq. Nah, sekarang Pak Guru mau menjelaskan kandungan surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat 19. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ini menjelaskan 4 hal yang penting untuk kita ketahui, terutama bagi manusia seperti kita semua ini. 4 hal tersebut apa anak-anak? Coba saya perinci ya, diperhatikan ya. Jadi dari ayat 1 sampai ayat 5 ini ada 4 hal yang perlu kita perhatikan. 4 hal tersebut, nomor 1 adalah pentingnya membaca. Jadi membaca ini penting karena dengan membaca kita akan bertambah ilmunya, bertambah pengetahuannya, bertambah wawasannya. Sehingga di dalam surat Al-Alaq ini Iqra diulangi 2 kali. Coba Pak Guru baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Nah, di situ kata Iqra diulangi 2 kali. Ini menunjukkan betapa pentingnya membaca itu. Oleh karena itu, mari anak-anakku semua belajar terus sampai bisa membaca apa saja. Nomor 2, pentingnya manusia tahu dari apa diciptakan. Bahwa manusia itu diciptakan dari segumpal darah yang dalam surat Al-Alaq disebut alaq. Al-alaq artinya segumpal darah. 3, pentingnya manusia mengetahui bahwa Allah lah yang mengajarkan manusia menulis dengan pena. Jadi memang ada sejarahnya. Allah mengajar manusia dengan pena. Siapa manusia pertama yang diajar menulis dengan pena? Yaitu Nabi Idris alaihissalam. Nomor 4, pentingnya menuntut ilmu. Sehingga di situ disebutkan bahwa manusia itu tidak tahu apa-apa sebelumnya. Sehingga Allah memberikan ilmu kepada manusia sehingga manusia tahu terhadap apa-apa dan banyak mempunyai pengetahuan. Nah, itulah penjelasan dari ayat 1
sampai ayat 5. Bagaimana anak-anakku? Sudah hafal atau sudah paham semua? Nah, sekarang Pak Guru lanjutkan ayat 6 sampai ayat 19. Surat Al-Alaq ayat 6 sampai 19 ini menjelaskan pertama adalah tentang seseorang yang dimaksudkan di sini adalah Abu Jahal. Abu Jahal ini nama aslinya adalah Amr bin Hisham. Yang namanya Abu Jahal ini dikisahkan dalam surat Al-Alaq ayat 6 sampai 19. Setelah diberi kekayaan yang namanya Abu Jahal ini, nah dia beraninya kepada Gusti Kanjeng Nabi. Bahkan ketika Gusti Kanjeng Nabi Muhammad itu sholat, yang namanya Abu Jahal ini berani mengganggu Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Padahal Gusti Kanjeng Nabi itu selalu mendapat petunjuk dari Allah dan selalu memerintahkan taat kepada Allah. Kemudian yang namanya Abu Jahal ini juga tidak mau iman kepada Gusti Kanjeng Nabi. Tidak mau iman kepada Allah. Bahkan yang namanya Abu Jahal ini membohongkan Nabi Muhammad SAW dan berani mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah bukan utusan tapi tukang sihir. Lalu berikutnya menjelaskan bahwa yang namanya Abu Jahal ini adalah orang yang akan dimasukkan neraka oleh Allah karena perbuatan-perbuatannya yang selalu mengganggu kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan selalu menghalangi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad di dalam memperjuangkan agama Allah. Dan yang terakhir penjelasan dari surat Al-Alaq ayat 6 sampai 19 adalah perintah Allah la tuti'hu wasjud waqtarib. Jadi di situ dijelaskan bahwa Gusti Kanjeng Nabi tidak boleh taat patuh kepada Abu Jahal. Dan perintah Allah teruslah bersujud dengan melakukan sholat dan selalulah mendekat kepada Allah dengan taat kepada Allah. Nah, demikian anak-anak penjelasan surat Al-Alaq secara singkat ya, mulai dari ayat 1 sampai ayat 5, ayat 6 sampai ayat 19. Semoga yang Pak Guru jelaskan pada hari ini bisa memberi manfaat kepada anak-anakku semua, khususnya kelas 6. Dan jangan lupa doanya, dan jangan lupa selalu belajar supaya kita bisa mengetahui semua ilmu dan bisa menambah ilmu untuk memperjuangkan agama, bangsa, dan negara. Dan untuk yang terakhir, Pak Guru minta maaf bila ada kekurangan dan semoga kita selalu diberi kesehatan dan selalu diberi semangat belajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.